Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Alhamdulillah, nahnu fid darsir rabi sanata'allam zarfal makan. Kita akan membahas pada pelajaran keempat ini mengenai keterangan tempat atau huruf-huruf yang bermakna tempat, ya. Contoh, al-baitu artinya rumah itu, fi artinya di, al-baiti di dalam rumah. Jadi fi bisa berarti di dalam, bisa berarti di. Jadi al-baitu artinya rumah atau rumah itu, fil baiti di dalam rumah atau di dalam rumah itu. Jadi yang awalnya barisnya dhamma al-baitu, ketika dimasuki fi maka baitu menjadi baiti. Jadi al-baitu menjadi al-baiti ketika dimasuki fi, sehingga menjadi fil baiti. Tidak boleh kita mengatakan fil baitu karena sudah ada fi, di mana huruf ini, fi adalah salah satu huruf yang mengkasrah kata setelah fi atau menjar. Yang kedua, al-maktabu artinya meja itu, ya. Ala artinya di atas, al-maktabi di atas meja itu atau di atas meja. Nah, ala ini adalah salah satu huruf yang mengkasrah setelahnya. Jadi yang awalnya maktabu barisnya dhamma, ketika dimasuki ala maka al-maktab menjadi al-maktabi, al-maktabu menjadi al-maktabi. Jadi tidak boleh kita mengatakan alal maktabu, tapi kita harus mengatakan alal maktabi karena fungsinya ala adalah menjar atau mengkasrah setelah ala. Taib, lanjut. Al-masjidu artinya masjid itu barisnya dhammah. Dimasuki keterangan tempat atau huruf yang menunjukkan tempat fi di dalam, sehingga al-masjidu menjadi al-masjidi. Fil masjidi di dalam masjid itu, ya. Selanjutnya ada as-sariru artinya ranjang. Ala artinya di atas, ala sariri di atas ranjang itu atau di atas ranjang. Yang awalnya barisnya dhammah berubah menjadi kasrah karena dimasuki ala. Sebelum as-sariru ada kata ala. Lanjut. Nah, sini kita akan membuat kata tanya beserta jawabannya atau percakapan sederhana, muhawarah basithah atau muhadatsah basithah, dengan menggunakan huruf istifham atau kata tanya aina. Aina artinya di mana. Jadi aina Muhammadun, di mana Muhammad, ya. Huwa dia, fi di atau di dalam, gurfah kamar. Jadi gurfati harus dikasroh karena ada fi. Jadi gurfa ini barisnya kasroh, ya, baris bawah karena dimasuki karena ada fi sebelum gurfa. Aina Muhammadun, aina Muhammadun, di mana Muhammad, huwa dia, fi di dalam, gurfati kamar, dia di dalam kamar.
Nastamir, lanjut. Wa aina, wa dalam bahasa Arab artinya dan. Aina Yasir, di mana Yasir? Huwa fil hammami, dia di dalam WC. Jadi barisnya adalah kasrah karena didahului oleh fi. Lanjut, wa dan aina, di mana Aminah, di mana Aminah? Dia, hiya. Nah, jadi harus kita tahu perbedaannya antara huwa dengan hiya. Kalau huwa menunjukkan laki-laki, ya. Kalau hiya menunjukkan perempuan. Karena Aminah perempuan maka digunakan hiya, dan Muhammad laki-laki maka digunakan huwa. Hiya, dia, fi, di dalam, al-matbakhi, dapur. Jadi matbakh artinya dapur. Jadi aina wa aina Aminah, di mana Aminah? Hiya fil matbakhi, dia di dalam dapur. Baik, nastamir. Ainal kitabu, di mana buku itu? Ya, di mana buku itu? Huwa, dia atau buku itu, ala, di atas, al-maktabi, di kasrah ya karena ada ala, di atas meja. Nah, di sini digunakan huwa. Kenapa? Karena al-kitabu menunjukkan laki-laki. Sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana membedakan antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki biasanya menggunakan kalau perempuan biasanya menggunakan ta marbutah. Ta al-marbutah. Itu jika tidak ada tanya maka menunjukkan laki-laki. Al-kitabu tidak ada tanya, ta marbutahnya tidak ada ta marbutah. Maka dia menunjukkan laki-laki, digunakanlah huwa. Selanjutnya wa aina, dan di mana, as-sa'atu, jam itu, hiya, dia atau jam itu, ala, di atas, as-sariri, ranjang. Perhatikan di sini digunakan hiya, dia, menunjukkan perempuan. Kenapa? Karena as-sa'atu ada ta marbutahnya yang menunjukkan dia sebagai perempuan. Maka digunakanlah hiya. Aina as-sa'atu, di mana jam itu? Hiya ala sariri, di atas ranjang. Jadi itulah tadi penjelasan mengenai zarful makan, keterangan-keterangan tempat, di mana kita pada kesempatan ini mempelajari arti fi, penggunaan fi dan ala. Fi dan ala. Di mana fi artinya di dalam atau di, dan ala artinya di atas. Dan setelah fi, kata setelah fi itu di kasrah, ya, di kasrah. Kasrah, di kasrah. Selanjutnya juga kita tadi telah mempelajari bagaimana membuat pertanyaan sederhana menggunakan aina. Aina artinya di mana? Aina Muhammad, aina Aisyah, aina Ahmad, aina Zainab, aina Fatimah, aina Hasan, aina Husain, aina Halimah, dan seterusnya. Jadi aina bisa digunakan untuk semua hal, untuk mempertanyakan keberadaan seseorang atau keberadaan suatu benda. Ainal kitabu, di mana buku itu? Ainal hammamu, di mana WC itu? Ainal masjidu, di mana masjid? Seperti itu. Dan di sini juga kita mempelajari bagaimana menjawab. Nah, di sini ada kata aina Muhammad, di mana Muhammad? Kita mempertanyakan keberadaan Muhammad. Maka dijawablah huwa fil ghurfa, dia di dalam kamar. Huwa fil ghurfati, dia di dalam kamar, ya.
Dan juga kita mempelajari tadi pengguna huwa dengan hiya. Kalau huwa untuk laki-laki, hiya untuk perempuan yang berarti dia. Tayyib, hakadha minni wa kafaitu bi hadza akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.